Oke, Shalom, selamat pagi semuanya. Kita Pagi. bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur dan kita boleh sama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi, yang kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karuniamu, menikmati hadiratmu, menikmati kebaikanmu, menikmati damai sejahtera-Mu, menikmati semua yang ada di dalam-Mu. Dan kami bersyukur karena itulah saat yang terindah dalam hidup kami, yaitu kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Dan kami mau senantiasa ada dalam hadirat-Mu, karena sesungguhnya kami tak dapat lari dari dalam hadirat-Mu. Seperti pemazmur berkata, kemana kami dapat menjauhi roh-Mu? Karena dimanapun kami ada, Engkau ada Tuhan. Dan kasih-Mu melingkupi kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi mari katakan, saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh
menikmati kasih anugerah-Mu. Saat itu ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Amin. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, penuhiku. Amin. Haleluya. Tuhiku diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Haleluya. Tuhiku selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sekali berkatakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa, penuhiku. Tuhiku
menikmati kasih menikmati kasih hadiratmu indah hadiratmu memenuhi hati kami kami Tuhan haleluya terpujilah namamu terpujilah namamu kami sembah terpujilah namamu ajaib, ajaib, ajaib. Kau yang layak dipuji, kau yang layak disembah, kau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Haleluya, 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 haleluya. Indah hadirat-Mu Tuhan, indah hadirat-Mu. Ada damai sejahtera, ada sukacita berlimpah, ada kekuatan yang Kau beri. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu, memenuhi hidup kami, melingkupi. Haleluya, haleluya,
Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati aliran-aliran kasih-Mu yang berlimpah-limpah, menikmati aliran kuasa-Mu yang nyata dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib. Haleluya. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Kami bersyukur. Kami sembah, Engkau satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Kepadamu hati kami percaya, dan kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami aman di dalam-Mu. Kami telah di dekat-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
Yesus, Yesus, Yesus. Selalu
senang jiwa menanti hari kamu lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada lebih dalam lagi ku cintakan Yesus ku mengasihi itu lebih dalam lagi ku rindukan lebih dari segala yang ada lebih dalam lagi ku cintakan Yesus ku mengasihi sekali lagi katakan lebih dalam lagi lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada lebih dalam lagi ku cintakan Yesus ku mengasihimu ku mengasihimu ku mengasihimu. Ini ungkapan hati kami di hadirat-Mu pagi ini. Betapa kami mengasihi-Mu. Betapa kami mencintai-Mu. Kami senantiasa merindukan-Mu. Sewaktu kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Menikmati kasih-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Sebab tidak ada yang lebih indah dan lebih baik daripada kami tinggal dalam hadirat-Mu. Kami menikmati damai sejahtera, kami menikmati ketenangan, ketentraman, kami menikmati sukacita di sepanjang hari-hari hidup kami. Sekalipun kami tahu kami sedang hidup di dalam dunia di mana ada banyak kesukaran, kesulitan, dan kesusahan, bahkan kejahatan. Tapi satu hal yang kami percaya, kami ada di dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Sewaktu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu yang menenangkan jiwa kami. Firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Sehingga kami menikmati damai, sejahtera, ketenangan, dan ketentraman sampai selama-lamanya. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman-Mu. Dan hanya untuk firman-Mu saja. Suatu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, silakan Johan. Ya, salam, selamat malam. Pagi. Malam. Mati lampu di sini. Mati lampu dari sebelum jam 5 tuh sudah mati lampu.
Saya mati ke kamera ya, biar gelap juga kan. Ya puji Tuhan, hari ini kita di Kejadian 1, awal dari Alkitab firman Tuhan yang perjanjian baru, perjanjian lama. Bersyukur bisa di awal. Mari kita baca Kejadian 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada waktu mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala yang memisahkan air yang ada di cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan yang segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Firman Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni lebih besar untuk menguasai siang dan lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirman Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semua itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirman Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi, dan Allah melihat semuanya itu baik. Bahwa berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan laut, dan burung-burung di udara, dan di atas ternak, dan di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, bercuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan seluruh bumi, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa,
kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau jadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang terjadi, yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dari firman Tuhan Kejadian 1 ini, kalau kita baca berulang-ulang dan kita hayati, banyak yang akan kita temukan. Kalau saya sih ketemunya sih 5 poin. Poin pertama yaitu Tuhan menciptakan Tuhan adalah Allah yang pencipta. Kita ini Tuhan Allah yang mencipta, tidak ada menjadi ada. Jadi satu hal yang kita harus syukurin dan kita harus banggain, Tuhan kita lah yang mencipta. Manusia bukan ciptaan tuh, bukan pencipta, tapi Tuhan yang pencipta. Tuhan menciptakan dari ada, yang tidak ada menjadi ada. Jadi kita sebagai manusia jangan suka membanggakan diri. Semua itu karena adanya dari Tuhan. Dari awal penciptaan dunia ini, Tuhan yang menciptakan. Jadi kita sebagai manusia harus rendah hati bahwa semua yang kita dapat, semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati itu berasal ciptaan dari Tuhan. Jadi kita harus bangga, kita harus syukurin, dan kita harus nikmati ciptaan Tuhan itu dengan baik, dengan rendah hati, dan kita harus pembelajarannya harus kita tahu bahwa kita ini ciptaan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya yang saya dapat. Yang kedua yaitu Tuhan menciptakan semua dunia ini berserta isinya itu dengan rencana dan dengan keturunan. Kita lihat di dari ayat 3 sampai ke ayat 26, Tuhan tuh sangat teratur. Dia menciptakan cakrawala dulu, dia menciptakan daratan dulu, dia menciptakan tumbuh-tumbuhan dulu, benda-benda langit, binatang air dan udara, serta binatang melata. Jadi Tuhan tuh sangat teratur dan sangat terperinci. Dan itu semuanya untuk supaya terjadi keteraturan dalam Tuhan menciptakan itu. Jadi yang saya dapat yaitu belajarlah hidup kita ini teratur, tertib, sesuai pola yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan ciptakan, dia teratur. Dia tidak ciptakan dulu binatang, dia tidak ciptakan dulu manusia, tapi dia ciptakan dulu cakrawala, dia ciptakan dulu terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan. Nah, itu yang saya dapat. Poin yang ketiga yang saya dapat adalah berbanggalah kita manusia, karena kita diciptakan sempurna, diciptakan itu sungguh amat baik. Di ayat 27, di ayat 7, lalu Allah memberkati semua itu. 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi berbanggalah kita sebagai manusia. Kita ini ada ciptaan dari Tuhan langsung di hari yang terakhir, seturut gambarnya, bukan sesuai dengan keinginan Tuhan, tapi gambarnya. Maksudnya itu pola hidupnya, sikap hatinya itu Tuhan ciptakan itu sama dengan gambarnya Tuhan. Seperti hatinya Tuhan, sikap hatinya Tuhan, polanya Tuhan, dan keinginan Tuhan, dan seperti gambarnya Allah ciptakan kita itu seperti gambarnya Tuhan. Jadi berbanggalah kita, jangan kita rendah hati lagi, jangan kita takut lagi. Yang saya dapat nih, karena Tuhan tuh ciptakan kita sesuai dengan gambarnya, bukan sesuai dengan gambar binatang atau gambar tumbuh-tumbuhan, tetapi gambar
Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan itu ciptakan itu laki-laki dan perempuan, itulah adilnya kan. Kalau laki-laki semua kan bisa bertengkar terus, kalau perempuan terus kan bisa apa gitu. Nah, itu Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan sehingga terjadi keseimbangan, sehingga ya intinya Tuhan itu sangat baik. Dia tahu bahwa keempat yang saya dapat, Tuhan ciptakan semua isi cakrawala, semua isi bumi, dan semua isi, dan terakhir manusia, itu tujuannya adalah untuk memberkati. Jadi Tuhan tuh menciptakan langit, bumi, isinya, dan terakhir manusia, itu tujuannya bukan tujuannya lepas aja dia tujuannya untuk memberkati. Di ayat 28 kita baca ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan tambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi berbanggalah kita adalah ciptaan Tuhan langsung, kita adalah gambarnya, dan juga Tuhan tidak akan lepas tangan bagi kita. Tujuan Tuhan adalah untuk memberkati, bukan untuk mengutuki, apalagi meninggalkan. Jadi Tuhan tuh ciptakan kita segambarnya untuk memberkati, bukan untuk mengutuki. Jadi jangan ada lagi sikap hati kita yang mengeluh, yang bersungut-sungut, mengapa ya saya tidak seperti orang itu, saya tidak seperti itu, orang itu diberkati, saya kok tidak. Bukan. Tuhan itu tujuannya untuk memberkati. Mungkin berkat Tuhan itu lain-lain dia sekarang, tapi kita tuh ada masa-masanya. Jadi kuatkan dan teguhkan hati kita bahwa tujuan Tuhan itu untuk memberkati, bukan untuk mengutuki atau untuk membiarkan. Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Tidak akan pernah. Yang kelima saya dapat, semua itu Tuhan ciptakan, itu tujuannya, rancangan Tuhan tuh menciptakan itu adalah sungguh amat baik. Itu di ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu dari awal sampai manusia, sampai memberkati. Itu rancangan Tuhan tuh sungguh amat baik, bukan hanya baik, sungguh amat baik. Jadi di firman Tuhan di Kejadian 1 ini saya baca tuh satu perikop ini, satu ayat pasal ini itu sangat meneguhkan dan sangat menguatkan kita bahwa rancangan Tuhan tuh baik adanya, bahkan sungguh amat baik. Ini di awal dari firman Tuhan. Di awal pun Tuhan sudah ciptakan, sudah sungguh baik. Jadi teguhkan dan kuatkan iman kita bahwa rancangan Tuhan itu baik adanya. Itu Pak Heri saya dapat. Oke, terima kasih untuk Coach Johan buat sharing firman ya. Di hari ini kita diingatkan dan diteguhkan dengan firman seperti apa yang Coach Johan katakan, bahwa kita punya Tuhan pencipta, dia menciptakannya dengan teratur, dan dia menjadikan kita manusia, dan semua diberikan kepada kita. Mungkin di poin yang ketiga tadi ada kalimat yang ingin saya luruskan, yang kita ini ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi jangan lagi rendah diri, mungkin yang dimaksud oleh Johan tadi ya. Jangan. Tadi Coach Johan bilang jangan lagi rendah hati. Kalau rendah hati kita tetap harus rendah hati. Maksudnya kita jangan rendah diri karena kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, terus yang kedua yang saya tangkap lagi juga di poin yang ketiga tadi bicara tentang Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini clear, ini jelas. Kita menolak keras yang namanya LGBT.
Jadi hal ini yang perlu kita ajarkan terus kepada anak-anak kita. Kalau anak kita pria, maka kita harus kasih tahu, nak, pasanganmu nanti yang jadi pasangan hidupmu itu wanita. Nah, sebaliknya kalau anak kita wanita, pasangan hidupmu nanti adalah pria. Nah, ini karena memang semula Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan. Tuhan menjadikan berpasang-pasangan pria dan wanita. Tidak ada pria dengan pria, tidak ada wanita dengan wanita. Nah, jadi hari-hari ini salah satu peperangan terbesar, kalau saya boleh kasih hal ya, LGBT itu peperangan terbesar bagi kita. Kalau dulu kita kadang pikir anak kita cowok jalan sama cewek, kita mau hati-hati ya kalau jalan sama cewek ya. Kadang kita larang-larang supaya dia jalannya sama cowok. Kalau sekarang anak kita jalan terus sama cowok, nggak pernah jalan sama cewek, kita justru ngeri, Bapak Ibu. Atau sebaliknya, kalau dulu anak kita cewek kemana-mana jalan sama cowok, kita marahin. Kau tuh cewek jalan sama cowok terus. Nah, sekarang kita malah ngeri kalau anak kita nggak pernah jalan sama cowok, jalannya cuma sama cewek terus. Nah, tapi saya percaya sejak kecil kita harus didik kebenaran firman Tuhan seperti apa yang kita dengar hari ini. Karena ya seperti yang Ibu Ros beberapa waktu yang lalu pernah cerita, mungkin anak-anak kita bukan pelaku dan kita berdoa mereka tidak terjerumus dalam dosa yang parah ini. Tapi ketika terus-menerus tiap hari disodorkan dengan hal-hal yang dianggap biasa, mereka juga menerima LGBT sebagai hal yang biasa. Nah, itu satu hal yang perlu kita waspadai. Karena jelas firman Tuhan mengatakan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Nah, itu poin penting yang mau saya ingatkan pagi hari ini. Nah, terlepas dari apa yang Coach Johan tadi sudah sampaikan, ada 5 poin tadi. Kan 2 bulan yang lalu, Januari, Februari, kita belajar tema Bapa yang menyediakan. Nah, dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31 ini kita juga diteguhkan lagi bahwa sungguh Tuhan kita itu Tuhan Yehova Jireh. Dia ciptakan semua dulu sampai lengkap, baru dia ciptakan manusia. Bayangin kalau Tuhan ciptakan manusia dulu dalam keadaan bumi gelap gulita, kosong, kacau balau bahasa aslinya. Wah, bagaimana kita jadi manusia? Tapi bersyukur kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang menyediakan, punya Bapa yang seperti Johan tadi poin yang kedua katakan teratur. Sehingga ketika semuanya sudah ada, semuanya sudah tersedia, Tuhan baru menciptakan kita manusia. Nah, jadi bersyukur kita punya Bapa yang menyediakan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, percayalah Bapa yang memelihara hidup kita. Makanya seperti 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kita. Nah, jadi seperti berkali-kali saya katakan, diserang rasa khawatir itu normal, karena iblis akan terus menyodorkan rasa khawatir itu. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Makanya sekali lagi, melalui kitab Kejadian pasal 1 ini kita diingatkan bahwa kita punya Bapa yang menyediakan. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah hidup dalam kekhawatiran. Dia Bapa yang baik, dia merancangkan semua baik bagi kita, dia menyediakan semua yang terbaik bagi kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan pagi hari ini. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan dari apa yang didapat dari kitab Kejadian pasal 1, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, silakan. Karena saya pakai HP, jadi saya nggak tahu siapa yang mau ngomong. Oh ya, ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya dapatnya begini, di ayat yang pertama itu, Allah menciptakan langit dan bumi yang
bumi dan segala isinya. Pada mulanya, ya, di ayat 2 bagian B ya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti Allah itu roh adanya. Makanya kalau kita diciptakan segambar dengan Allah, itu kita juga ada roh di dalam diri kita. Nah, kemudian pada saat kita sudah dibaptis, ya, hidup baru, ada roh Allah itu yang melayang-layang itu ada dalam diri kita. Sehingga Allah itu mengatakan roh yang ada padamu lebih besar dari roh apapun di muka bumi. Nah, itulah kita. Gitu. Jadi roh Allah yang melayang-layang itu nanti ada pada kita. Nah, maka kalau pada saat penciptaan itu kuasa Allah begitu besar ditunjukkan sehingga menciptakan bumi dan segala isinya, langit, cakrawala, ya. Nah, roh Allah yang itu kalau ada pada diri kita, maka kita akan diberi kuasa juga. Dan kuasa itu sungguh sangat besar. Maka hidup kita itu harus mencerminkan adanya roh yang besar itu. Selain kita juga percaya bahwa orang percaya Tuhan itu adalah roh ada di dalam hidupnya, dia adalah surat yang terbuka. Makanya percaya Tuhan, percaya Allah Bapa, Allah Roh Kudus, itu suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dulu ada cerita bahwa seseorang itu yang tadinya tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan, begitu membaca Kejadian pasal 1 itu baru dia tahu, oh iya ya, Allah itu, Allahnya orang Kristen, Allahnya orang percaya itu adalah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Sungguh sangat berkuasa gitu loh. Ya, Allah yang roh itu ada pada diri kita, orang percaya, maka kita nggak boleh hidup semau-mau kita. Tapi roh yang ada pada diri kita itulah yang setiap saat kita minta untuk dia bekerja dalam hidup kita. Saya dapatnya begitu juga di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6 dikatakan sebab Allah telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Nah, itulah supaya apa? Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi terang Allah itu kalau kita sudah menerima Tuhan, Allah yang roh itu ada pada diri kita, pada hidup kita ini, kita dipimpin oleh roh Allah dan terangnya itu ada bercahaya di dalam hati kita. Saya melihat di dalam Kejadian pasal 1 ini benar-benar hal yang sungguh sangat spektakuler kata saya ya. Bagaimana membuat
langit, bumi dan segala isinya itu Allah lakukan ya. Dan nantinya kalau ayat-ayat berikutnya kita baca dalam Alkitab ini, bumi itu adalah tumpuan kaki Allah. Sedang kita manusia yang kecil, yang debu itu, ya, debu tanah itu diberi roh Allah. Roh Allah pada kita itu menerangi hati kita, bercahaya dalam hati kita. Nah, supaya kita apa? Supaya kita memperoleh pengetahuan ya tentang kemuliaan Allah yang nampak pada Kristus itu. Kan tadinya kita itu enggak ngerti ya, kita hidup sudah besar gini terus apa sih manusia ini gitu. Kayaknya kita itu wow, apalagi kalau sudah apa ya menguasai apa gitu, itu merasa sangat besar gitu. Padahal kita debu, tapi kita diberi roh Allah yang melayang-layang itu ada pada kita, sehingga terang yang bercahaya itu ada dalam hati kita. Itu yang saya dapat, Pak Heri. Mungkin sulit diterima, tapi itulah roh itulah yang ada pada diri kita. Terima kasih. Ya, kita diciptakan gambar dan rupa Allah. Dan ingat, Allah itu roh. Dan ingat, kita ini juga makhluk roh. Jadi ada dua hal, dua kebenaran paling tidak ingin saya tambahkan. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita mengenal Allah kita itu kan Allah Tritunggal. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Nah, kita manusia juga Tritunggal. Kita ini makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Nah, jadi ada begitu banyak orang pakai ilustrasi untuk mengilustrasikan Allah Tritunggal. Kalau saya sih selalu pakai Kejadian 1 ayat 27. Udah jelas kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah kita Tritunggal, ya kita juga Tritunggal. Jadi nggak usah pusing lagi dengan ajaran yang ada duit tunggal, ada ajaran yang nggak percaya Tritunggal. Kita ini Tritunggal, Bapak Ibu. Tapi kita ini dasarnya, basicnya adalah makhluk roh. Karena roh itu yang akan kekal. Dan Yohanes 10 ayat 10 katakan bagian B, aku datang, kata Yesus, berikan hidup. Nah, hidup itu Zoe, rohnya Allah, hidupnya Allah. Sehingga Ibu Mirianti dikatakan, harus kita sadar bahwa hidup kita ini ada roh Allah dalam hidup kita, ada Zoe. Makanya, yuk kita perhatikan hal-hal yang bersifat rohani, bersifat kekal. Seperti Paulus katakan kepada jemaat Korintus, manusia lahiriah kita ini akan semakin merosot, tapi manusia batiniah kita itu harus diperbaharui dari hari ke hari. Jadi nasihat terakhir di hari ini, berkaitan dengan kitab Kejadian, ayo lebih fokus urusin hal-hal rohani, Bapak Ibu. Jangan sibuk ngurusin hal-hal jasmani yang akan binasa. Bukan berarti nggak boleh, Bapak Ibu. Tapi jangan lebih cenderung kita hanya sibuk ngurusin hal-hal jasmani, memenuhi kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani kita sama sekali kita nggak perhatikan. Padahal kebutuhan rohani itulah yang justru porsi terbesarnya harus kita perhatikan, karena itu yang kekal. Jasmani mau diurus model seperti apapun, ya dia akan binasa. Bahkan terlalu diurus malah kebablasan nanti. Semuanya di over, semuanya jadi berlebihan. Dan semua yang berlebihan itu nggak baik, Bapak Ibu. Tapi jadi mari urus hal-hal rohani, manusia batiniah kita, dan salah satu caranya sekali lagi bersyukur Bapak Ibu setia sampai hari ini mengikuti Coram Deo setiap pagi, bangun pagi, memulai seluruh aktivitas dengan menikmati hadirat Tuhan, menerima firman. Itu salah satu hal yang luar biasa. Saya harus memberi apresiasi kepada Bapak Ibu. Bagian yang Bapak Ibu lakukan untuk ngurusin hal-hal roh dalam hidup kita. Oke, itu saja saya serahkan kepada Hengki. Ya, kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup sama Ko Johan. Oke.
Pak Hengki, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami kembali dengan rendah hati mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan dan kasih setiamu yang telah Engkau curahkan bagi setiap kehidupan kami semua. Sebelumnya mohon ampun segala bentuk dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, supaya kami layak menaikkan setiap doa-doa kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah sama-sama sharing kebenaran firman-Mu. Semoga boleh menjadi rema dan boleh berkat bagi kami semua. Dan boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga hamba-Mu, Ko Johan yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati, Engkau urapi secara khusus ya Tuhan. Sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Engkau juga berkati ya Tuhan dalam pelayanan maupun dalam pekerjaannya dan anak istrinya juga Engkau berkati semua ya Tuhan Yesus. Demikian setiap kami yang ada di grup Ramdioni ya Tuhan Yesus, Engkau berkati kami juga ya Tuhan, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan, setiap pergumulan dan persoalan yang Engkau selalu ada di dalamnya, memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Sehingga setiap kami dapat bersuka cita bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Engkau selalu tambah-tambahkan iman percaya kami ya Tuhan, supaya kami tetap tekun taat setia sampai akhir ya Tuhan Yesus. Apabila ada di grup Ramdio ini ada teman kami yang sakit atau kurang sehat, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa ya dengan unity ya Tuhan, buat kesehatan Ibu Merianti dan Ibu Merianti yang masih sering kesemutan di wajah dan lengan ya Tuhan. Tuhan Yesus, dengan kuasa bilur-bilurnya dipulihkan dan disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Pak Siregar dipulihkan dan disembuhkan jantungnya secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan rencana akan renovasi rumah ya Tuhan, keluarga Pak Siregar, Engkau ya Tuhan, cukupkan segala apapun yang diperlukan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Engkau ampuni ya Tuhan. Engkau pulihkan ekonominya, supaya tetap bersatu, jauhkan dari perpecahan, selalu ada keamanan, kedamaian ya Tuhan. Aparat TNI dan Polri dan jajarannya menjaga kedaulatan Indonesia ya Tuhan Yesus, dari kota sampai ke desa-desa ya Tuhan. Para pemimpin yang ada di pemerintahan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai ke RT RW, supaya mereka ya Tuhan bekerja dengan roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, untuk kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa buat seluruh gereja-gereja melalui hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya oleh menjadi garam dan terang bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dan boleh bertobat sehingga terjadi hujan pertobatan di Indonesia ya Tuhan, menuai dan kemuliaan Indonesia terjadi ya Tuhan Yesus. Supaya setiap lutut betul, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang satu-satu yang patut disembah dan dimuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu semua, mari kita unity doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami juga pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami sudah menyelesaikan kolam bio kami, Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan di pagi hari, memuji menyembah-Mu, Tuhan, itu menyukakan hati-Mu, Tuhan. Dan kami percaya
tangan-Mu, penyertaan-Mu selalu menyertai kehidupan kami, Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini ya Bapa, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu, pembelaan-Mu, keberhasilan dan keberuntungan selalu menyertai kami sepanjang hari ini ya Bapa. Kuasain hidup kami, pikiran kami dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan seturut firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Di mana Pak Eri? Di kamar. Oh, di rumah. Nah, ini jelas Pak, dua hari ini bagus Pak. 2 hari ini bagus, putus.